Buat kami mengerti Bapa apa yang Engkau mau bagi kami, agar hidup kami tidak berlalu hanya dengan sia-sia tanpa arti. Mari persiapkan hati kami. Ku
Bapa di dalam surga, dan mengucap syukur Bapa untuk hari ini kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sucikan setiap hati kami. Kami ingin benar-benar mendengar apa yang menjadi suara-Mu, agar menjadi remah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambung firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom sebelumnya ya. Jadi ada keliruan, jadi loading, jadi muter ya. Jadi maaf, ini belum ada pemainnya, sudah ada alatnya tapi belum Tuhan kirim untuk yang bisa memainkannya. Ya, tapi Tuhan pasti nanti beri yang terbaik. Ya, sekali lagi semuanya itu butuh ketenangan. Ya, tadi saya mengajak untuk apa sih? Nomor satu itu kita ini tenang dulu, segala sesuatunya itu tenang dulu. Jadi jangan takut sesuatu hal itu kita lakukan, tidak ada ketakutan itu jangan. Ya, saya ngajak ke sini tadi memang kita bukan suatu kebetulan, bukan karena sekali lagi jangan dilihat oh dapat berkat dari teman saya dari Surabaya, dia akan mendukung saya, pribadi saya untuk sudah saya ceritakan untuk pelayanan saya seperti itu. Jadi jangan dilihat oh tadi tak lihat biasanya ngasih kok sekarang kok oh dikasih hot me. Nah, tapi jangan dilihat hot me-nya ya. Tapi benar-benar ketulusannya ya, kita akan terima terus apa yang dia berikan sebagai bentuk dukungan buat kita semua. Ya, sekali lagi di sini saya juga nggak mau terlalu panjang ya, karena firmannya ibadah cukup 1 jam saja, dalam arti bentar lagi pulang terus tidur istirahat, nanti bapak ketiga ya, jadi bapak pertamanya di Syada, terus bapak keduanya di sini sebentar aja, nanti bapak ketiganya di Engkau. Ada bapak kelima atau keempat, mungkin kelima ada yang lain, mungkin ke lokasi Bapak itu Jakao ya, Jakao ya. Nah ini Pak Jim yang guyuda aja, jadi sangka lepe wis Pak Wijaya digowai gitu katanya. Ya, jadi kemarin sudah ya saya mengingatkan untuk kita ini apa sih nomor satu itu, ayo kita itu mencari ibadah itu mencari Tuhan, jangan mencari lainnya ya. Nah ini saya kan akan cepat berikan judul, karena di Natal ini kita jangan hanya terfokus untuk ada suatu sukacita. Itu tadi di LSAD juga sudah meriah enggak tadi ya. Kalau ada itu enggak bisa goyang kabeh ya. Nah ini loh ciri khas kan. Nah ini ciri khasnya kita, ini inovasinya kita. Jadi setiap kita mau melayani, saya langsung minta ada sesi boleh enggak satu aja buat jemaat untuk bersukacita yang lebih lagi. Tadi sukacitanya cuma gitu-gitu aja. Lah begitu digeruduk kabeh orang JG Stoka maju wes luar biasa. Nanti masuk YouTube jadi tontonan ini. Wah, ini kok pelayanan yang aneh, inovasi yang baru sangat luar biasa, yang mungkin salah anak-anak ya, bukan kemuliaan buat Tuhan. Ya, lagi, tapi Natal jangan hanya terfokus dengan sukacita, jangan terfokus dengan berkat-berkat, jangan terfokus dengan hadiah Natal, jangan terfokus dengan kado-kado Natal, tapi yang utama apa? Ayo kita terima setiap gereja yang mengadakan acara Natal itu diambil ada pesan apa, ada hikmat apa. Jangan selalu merasa pokoknya seneng-seneng tok Natal ini seperti saya sampai ngomong seperti panen raya. Ya jangan, tapi terfokus untuk apa yang Tuhan yang sampaikan di setiap gereja. Sama saat ini mungkin saya agak aneh dikit, tadi saya tanya, "Me, ada perjamuan kudus enggak? Ada roti dan anggur ada." Nah ini loh, yang kita harus dulukan apa? Rasa syukur ini loh. Kalau seandainya tanpa pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita semua manusia, ada enggak cara gini-gini? Ada enggak kita bisa berdiri di sini? Ada enggak kita bisa mengikuti ibadah-ibadah di Natal banyak? Ada enggak kesempatan untuk kita menerima kado hadiah enggak? Ini semua karena pengorbanan Tuhan Yesus. Maka dari hari ini pun saya akan cepat, saya akan membawa jemaat itu mulai Jawone ilingo kabeh iki karena sapa Gusti Yesus. Semua ini karena apa? Kebaikan Tuhan Yesus. Ya, jadi saya rindu untuk mari kita nanti waktu perjamuan kita benar-benar fokus kepada Tuhan. Ini loh Tuhan, aku sih menghormati kamu. Tuhan, aku ingin memperingati perjuanganmu, pengorbananmu. Nah itu yang paling diutamakan. Jangan selalu kok tiap bulan Desember mulai tanggal 1 sampai nanti tanggal 25 si ono nembo ikut tanggal Januari ada sing keri-keri biasanya ya nggak mau benturan. Itu ada terus.
tapi itu harus dibarengi dengan apa? Ucapan syukur karena pengorbanan Tuhan Yesus. Singkat aja saya akan berikan judul kasih pengikat yang mempersatukan dan memulihkan. Nah ini judulnya, kasih pengikat yang mempersatukan dan memulihkan. Ya, setuju ya? Kasih itu mengikat, memulihkan, ya, mempersatukan. Nah, itu yang penting. Jangan kamu cuma ngomongnya kasih aja, tapi di luar sana titik-titik kesenggol titik geger, kesenggol titik wis kepahitan, kesenggol titik wis gak kumpul lah mbek wong iki, kesenggol titik wis harus tak beresno orang ini. Itu namanya ndak mengikat, itu namanya ndak mempersatukan. Yang terjadi apa? Akan banyak perpecahan. Yang terjadi akan banyak apa? Permusuhan. Ya, bukan suatu kebetulan di sini jikalau memang ada yang tersentuh dalam firman ini. Saya sekali lagi, firman itu nancapnya ke kita dulu. Ya, hari-hari ini jujur, saya memang ada kesakitan. Saya sering curhat ke kekasih saya, ya, kekasih tua saya, Pak Matius ini. Ya, apa ini Pak Matius kasih solusi. Di balik akhir-akhir ini banyak rasa nggak tenang gitu ya. Tadi ada insiden sedikit pun seperti menegur, mau terus kamu nggak tenang, mau terus kamu masuk dalam kekeruhan masalahmu gitu. Jadi tadi mobil saya ngantreti aja, tapi tenang beres. Itu buat saya teguran, selesai. Dalam arti akan saya buang itu kepahitan, saya akan buang semua kekacauan di dalam diri saya. Saya kepingin itu tenang. Ngapain ngadepi suatu masalah yang harus saya fokus. Oh, lansia banyak problema saya. Sampai hari ini pun tadi terdengar diceritani satu tragedi pun masih ada suatu perselingkuhan padahal sama opa mbak oma. Nah itu loh masalah. Tapi Wijaya akan tangkap semua itu, tapi tidak tak taruh di dalam hati. Jadi ini ya tetap aja slogan kita. Ojo dipikir ngarai mumet, ya enak ngombe dawet. Ya betul ya Bu Yai ya. Ya, jadi saya akan memulai lagi dalam arti karena saat ini saya terlalu dalam yang akhirnya akan mengacaukan hati saya, yang akhirnya akan mengacaukan pikiran saya, yang sampai ngomong wis salah ya apa pancet, nanti yang nggak akan berubah seperti itu. Tapi di hati saya ada keyakinan pasti bisa. Akan Tuhan kirimkan nangkap satu pribadi untuk jadi teladan, itu pasti. Ya, di sini kita akan belajar tentang namanya kasih pengikat atau mempersatukan, bukan memecah belah. Ya, kasih itu mempersatukan, memulihkan untuk hubungan satu dengan lain-lainnya itu bisa seperti satu keluarga. Ya, yang pertama kita akan belajar, kita harus terlebih dahulu menerima kasih dari Kristus. Ya, caranya ya apa? Menerima kasih dari Kristus. Ya, kita dekatkan sama Tuhan Yesus, kita mulai dekat sama Tuhan Yesus. Carinya kalau ibadah firman, melekat sama Tuhan Yesus. Agar apa? Kita terima dulu kasih dari Tuhan Yesus. Kasih yang sempurna itu kasih Tuhan Yesus. Percaya saya, kasih yang di luar itu abal-abal. Kasih yang di luar itu main ngomong tok. Kasih yang di luar itu seakan-akan iki loh, aku mengasihimu, aku memperhatikanmu, aku bila perlu seorang gembala atau hamba Tuhan pun berani ngomong, ini loh aku kasih. Abal-abal. Kasih yang sempurna itu kasih dari Tuhan Yesus. Maka dari itu saya bukan merasa mengamuk atau marah dengan sikon saat ini, enggak. Lebih baik kita apa? Lebih baik kita balik lagi wis. Aku kepingin mendapat kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus. Caranya gimana? Ya sudah, mulai ibadah, mulai baca firman, mulai doa, mulai mendekatkan diri. Yang dilupakan itu satu. Kayak nang ibadah 1, 2, 3 sak minggu sampai Senin sampai Sabtu ibadah tok. Kayak wis deket ya dengan Tuhan. Enggak. Hubungan yang intim itu jika kamu berdiri sendiri di kamar, ya tutup kamar, doa, jalin hubungan lebih lagi dengan Tuhan. Nah itu loh hubungan intim dengan Tuhan. Bukan karena kamu merasa aku nang gereja wis ngetong firman, ngikuti ibadah dimanapun, itu bukan hubungan intim. Kamu bukan Kristen yang sempurna. Tapi kalau kamu sudah intim dengan Tuhan, berdoa, mendekat dengan Tuhan, berharap nih di Tuhan, mintain di Tuhan, sudah itu namanya hubungan intim. Jadi akan gak sia-sia. Itu yang pertama ya, caranya kita terima dulu kasih dari Tuhan dengan gimana hubungan intim, hubungan secara pribadi, butuh hubungan kuyuan yang ini butuh. Ya menurut saya ini hanya ibadah yang sama-sama memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Hubungan yang paling luar biasa itu kalau ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Melalui apa? Ya doa, tiap malam mau tidur doa. Hubungan dewe, gak mungkin melakukan jak dulu bareng nang kamar, barengnya turu doa memuji. Mau tidur seperti itu enggak. Kita lupakan itu. Pagi bangun tidur doa. Gak mungkin kamu ngajak-ngajak, ayo dibangun di kabeh, ngelompok ayo doa, enggak bisa.
Sekarang mulai kita rutinkan pagi bangun doa, mau tidur doa. Ya seperti itu ya. Jadi nomor 1 tadi apa? Ambil kasih dari Tuhan yang sempurna itu. Ya biar kita ini hidup ini tenang. Ya ini cerita memang seperti sederhana aja, pengertian firman yang sederhana aja. Tapi saya yakin ini sering dilupakan. Ayo kita cari kasih Tuhan itu dengan melekatkan diri sama Tuhan. Itu yang pertama. Saya akan bacakan ayatnya cepat aja. Yang pertama Kolose 13 ayat 12. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Nah itu jelas. Kita mulai dekat dengan Tuhan, ya itu tadi kemurahan saya tidak akan melebar panjangkan sudah. Intinya saya pokoknya ayo pertama ambil kasih Tuhan yang sempurna. Dengan cara apa? Lekatkan hubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Sudah itu aja. Gampang kan ya? Anda opa-oma gampang enggak? Saya enggak ngajari, saya enggak merasa aku mau mendidik opa-oma supaya benar, enggak. Saya cuma cerita. Cara intim ya Tuhan, ya sudah jalin hubungan dekat pribadi. Nah, itu kamu bisa dapat menangkap kasihnya yang pertama. Yang kedua dengan kasih Kristus kita dapat sabar dan mengampuni orang yang menyakiti kita. Jelas. Kalau kita sudah dapat kasih kita sudah menerima kasih yang sempurna dari Tuhan. Kasih yang sudah dapat dari Tuhan, bukan kasih yang abal-abal saya tadi cerita. Kamu akan mudah mengampuni. Nah, berarti kalau kamu belum mudah mengampuni, ya sudah, kasihmu kurang melekat di Tuhan. Yang akhirnya kamu akan apa? Otomatis kamu akan mendapatkan itu kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus. Kamu akan makin merasa, waduh gak tenang aku, gak damai aku. Pokoknya wong iki harus tak beresno. Nah, itu seperti itu, berarti kamu belum sempurna. Kalau kamu punya kasih yang sempurna, dielek-elek nopo, bila perlu dirasani, dijelek nopo, tenang. Ya, karena apa? Aku gak butuh kasihmu. Aku butuhnya apa? Kasih Tuhan Yesus. Selesai. Ngapain kamu repot-repot geger di koncomu kanan kiri? Wong dia nggak ngasih kasih kita yang sempurna kok. Isone ya meh ya sakno ya wong iki aku tak jenguk sakit sudah selesai. Tapi kesembuhan segala yang terbaik dapatnya dari mana? Tuhan. Lewat kasihnya Tuhan. Ya ada ayatnya di nomor 2. Saya ulang tadi, dengan kasih Kristus kita dapat sabar dan mengampuni orang yang menyakiti kita. Itu dulu yang pegang. Setelah kita dapat kasih sempurna, kita akan gampang mengampuni orang. Ya, ini ada ayatnya di Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seseorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ini kalau dijabarkan terlalu panjang. Saya tidak mau membahas tentang pengampunan terlalu panjang. Saya anggap ini orang-orang yang sudah dewasa. Mungkin dahuluan opa-oma daripada saya kenal Tuhan. Mungkin dahuluan opa-oma daripada saya ke gereja. Mungkin dahuluan opa-oma daripada saya buka firman. Saya tidak mau menggurui, saya tidak mau minter-minteri. Yang penting ya tadi kita sudah dapat kasih sempurna. Setelah kita dapat kasih sempurna, ayo curahkan ke sesama kita. Dengan cara apa? Mengampuni. Kalau kamu belum dapat kasih yang sempurna dari Tuhan, jangan harap kamu bisa mengampuni. Angel, aku dewi belum bisa. Ya, makanya saya apa giatnya hari ini tak ambil nomor 1. Wis tak nyumu aja kasihnya Tuhan yang sempurna nang aku dewi. Terus kasih Tuhan, terus kasih Tuhan. Nah begitu saya dapat sentingan titik, dapat sesuatu yang jelek dikit sudah gampang ampuni. Oh masalah itu selesai. Oh iku ajije. Oh iku beno. Oh iku kan. Sampai akhirnya terkenal apa? Enggak kenehan. Wijaya enggak tegoan. Wijaya enggak iso. Enggak apa-apa lemah, tapi kuat di dalam kasih Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Yang terakhir nomor 3. Setelah kita dapat kasih yang sempurna, setelah kita kasih yang sempurna nanam di dalam diri kita akan gampang memberikan pengampunan. Yang ketiga, yang terpenting dan yang terutama, kenakanlah kasihan itu untuk memulihkan dan mempersatukan. Terus setelah kamu dapat kasih, gampang kok. Setelah kita dapat kasih yang sempurna dari Tuhan, dalam kita akan gampang mengampuni ya. Setelah kita gampang mengampuni, nggak kena namanya olo-oloan jelele, nggak akan kena. Setelah itu kita mulai curahkan kasih kita dengan apa? Mempersatukan. Mulai kita bawa konco-konco kita ini yang suwakit hati salah damai, itu akan bisa jadi teladan. Nek kamu dorong nomor 1, nomor 2, wis balik meneh wong tenglang nek ngomong apa biayi. Bu, saya selalu tekankan itu gampang tentang kasih itu. Saya tidak mau menjabarkan seakan-akan kasih pengharapan itu seakan-akan kasih yang luar biasa, ya kan? Tapi hanya
berucap aja tanpa dilakukan seperti tadi. Ayo nomor 1 tangkapan dulu, ini loh yang penting. Nomor 1 itu tangkapan dulu. Setelah kamu dapat kasih yang sempurna benar-benar dari Tuhan, wis salah enteng-enteng juga. Nomor 3 ini enteng. Tapi kalau kamu nomor 1 ini belum dapat, wis endang-endang, salah kentekan waktu. Ya, saya ingatkan, wis kentekan waktu. Kok Tuhan, kon kenal kasih nggak? Kasihmu seperti apa? Percuma. Ya, maka dari itu, ayo kita pegang kasih ini dulu. Gampang kok. Ayo caranya ngasih apa ya? Ngikuti firman, ibadah, doa, hubungan intim dengan pribadi dengan Tuhan. Dapat kasih, kita akan gampang mengampuni. Dan yang ketiga ini jangan lupa, ayo mulai mempersatukan. Ayo konco-konco kita yang geger di satu no. Wis orang Kristen nggak akan ada kejadian yang kepahitan pecah, nggak akan ada lagi. Karena apa? Ini kasih yang sudah diberikan adalah kasih yang sempurna dari Tuhan. Kasih yang diberikan itu kasih yang benar-benar luar biasa dari Tuhan. Ya, percaya ya, simpel kan ya. Saya rindu jemaat di tempat ini, walaupun ibadah ini singkat, saya cuma mengingatkan aja. Ayo kita belajar kasih ini seperti ini. Nggak usah bertele-tele tentang kasih, iman, pengharapan, dan kasih. Wis ya, wis ini seakan-akan yang luar biasa itu kasih. Diomong-omong kasih, tapi tidak ada tindakan. Tapi tidak bisa mengerti seperti kasih yang diinginkan. Yang pertama, kasih yang dimiliki Tuhan Yesus ada di dalam kita dulu. Itu aja harapan saya. Kalau itu sudah terjadi di setiap pribadi, terus minggir semua masalah itu minggir. Ya, jujur saya pribadi belum menerima kasih yang sempurna itu. Maka saya akan korek terus, saya akan cari terus supaya dapat kasih yang sempurna. Setuju ya? Oke, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai perjamuan kudus hari ini. Ini bukan suatu kebetulan atau wis wijaya rutinitas kok aneh-aneh macam-macam. Silakan. Mau ada yang menyelontek seperti itu, mau ada yang menghakimi seperti hal-hal yang aneh, silakan. Yang penting di hati saya, aku cuma ngelingno pribadi, lepas pribadi untuk ingat semua ini karena pengorbanan Tuhan Yesus. Bukan hanya di masa Natal ini aja. Kita berdiri sampai hari ini, kita sehat, kita ini karena apa? Semua karena pengorbanan Tuhan Yesus. Maka dari itu kita harus apa? Nomor 1, harus mengingatnya, harus memperingatinya. Percuma kalau katakanlah semua ini dilakukan hanya untuk rutinitas saja. Saya ini pun spontan. Saya spontan dalam arti, kok aku kemelut ya, kok aku di dalam sukacita Natal ini kok enggak sesuatu, ada hal yang sesuatu yang kita lupakan. Ya, ternyata Tuhan selalu memberikan teguran lewat firman, lewat akhirnya nyentuh hati saya. Aku belum perjamuan kudus. Aku belum membawa opa oma ini untuk hidup tenang, dan opa oma ini untuk selalu ingat bahwa ini semuanya kebahagiaan, semuanya saya ngomong, entah itu tidak nanti dapat hadiah sandal, hadiah berkat apa, payung dan lain-lain, itu karena kebaikan Tuhan, itu karena pengorbanan Tuhan. Ayo bawa hati kita bawa iman kita, bawa hati kita, benar-benar iman kita ini benar-benar tertuju di Tuhan. Rasakno apa yang kita rasakan hari ini sampai detik ini loh, aku bisa nikmati Tuhan, aku bisa Natalan, aku bisa bahkan Natalan nih, gereja-gereja sudah banyak Tuhan merayakan, aku bisa hadir di situ. Terlebih lagi aku sudah sehat hari ini. Nah, itu harus disyukuri ya. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan kudus, Tuhan terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang semakin mendewasakan setiap kita Tuhan. Kiranya firman ini semakin meneguhkan iman kami Tuhan, untuk mengutamakan kasih yang bukan biasa-biasa saja Tuhan, kasih yang bukan abal-abal aja Tuhan, kasih yang bukan dari sesama atau manusia Tuhan, tapi kasih yang sempurna dari kasih-Mu Tuhan. Kiranya kasih ini akan tertanam di setiap pribadi, lepas pribadi tempat ini Tuhan. Semua ini karena kebaikan-Mu Tuhan, ini karena semua pengorbanan-Mu Tuhan. Hari ini pun saya teringat Tuhan, kami semua teringat Tuhan akan pengorbanan-Mu yang sangat luar biasa Tuhan. Sampai kita semua ada di tempat ini, sampai kita semua sehat di tempat ini, semua selamat, semua dilindungi, itu semua karena pengorbanan-Mu Tuhan. Sebentar lagi hamba-Mu yang terbatas ini akan memimpin perjamuan kudus Tuhan. Pertama Tuhan, Kau sucikan, Kau kuduskan roti dan anggur di tempat ini Tuhan, yang telah disediakan Tuhan, seperti Engkau mengkuduskan dan menyucikan waktu Engkau mengadakan perjamuan suci bersama murid-murid-Mu Tuhan. Tuhan, pakai sekali lagi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan untuk memimpin perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima perjamuan kudus, sama-sama katakan amin.
Awas jangan jatuh, kalau sudah terima diusahakan untuk segera buka dulu. Barangkali ada yang susah nanti ganti. Ya, baik. Sudah terima roti dan anggur dan sudah pasti bisa dibuka. Kalau nggak bisa buka bisa tekan. Sudah ya, ayo kita bagi berdiri. Kembali saya mengingatkan bahwa iman kita, yakini bahwa roti dan anggur di tangan kita ini bukan roti dan anggur yang biasa, tapi ini melambangkan tubuh dan darah Yesus. Ya, saya rindu yang terutama, ayo pejamkan mata. Syukuri setiap apa yang terjadi dalam hidup kita, sikon apapun, syukuri dulu bahwa iman kita untuk benar-benar memperingati ini loh karena Tuhan Yesus, ini loh karena pengorbanannya. Mari kita angkat roti di atas kepala kita pejamkan mata, sekali lagi kita bawa iman percaya kita kepada Tuhan. Saya akan bacakan firman. Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat jemaat di tempat ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, bukankah cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang telah dimateraikan oleh darahmu? Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya telah kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman percaya kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita taruh, kita angkat tangan kita, tetap kita bawa iman kita. Kita berikan rasa syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala pengorbanan-Mu Tuhan, atas segala tubuh dan darah-Mu yang telah Kau serahkan buat kita semua Tuhan. Kiranya mujizat akan terjadi buat jemaat di tempat ini Tuhan. Kiranya kesembuhan akan terjadi di tempat ini Tuhan. Kiranya pemulihan akan terjadi buat jemaat di tempat ini Tuhan. Terlebih Tuhan, turunkan kasih-Mu Tuhan. Berkat Natal yang kita semua tunggu-tunggu Tuhan adalah berkat yang sempurna, adalah kasih-Mu yang sempurna Tuhan, yang telah menerima perjamuan kudus. Sama-sama katakan amin. Baik, lanjut. Satu lagu aja ya, nggak ada persembahan. Apa?